balik lagi sama kita di Red Card podcast sepak bola nomor 1 di Cianjur karena gak ada saingan lagi. Belum ada saingan. Jadi kalian mau bikin saingan sama kita, oh jangan dong. Biar kita tetap jadi yang terbaik. Ya, kita lagi di mana nih seperti biasa? Biasa kita kembali ke Kayak Pak Kopi. Kayak Kopi karena kemarin ya kita syutingnya di studio lama kita, tapi karena kita butuh penjagaan ya. Jadinya kita syuting di sini lagi. Ya, pesen apa sih ya? Ini apaan nih? Ya, ini menu-menu Baru ya, menu baru ya. Ada menu potato baru. balls dari Kayak Pak Kopi. Nah, ini enak sih, saya sempat nyobain. Terus Tropical Breeze sama Kayak Pak Breeze. Betul, apalagi ada kopi yang rasa buahnya ya, dan itu enak banget sekiranya. Buat kalian semuanya yang lapar-lapar ya, yang suka menyendiri juga, kesini aja. Betul, karena di sini juga ada banyak buku yang bisa dibaca. Jadi kalau misalnya pengen ngopi doang sambil baca buku dan menikmati musik-musik jazz di sini ya, mending ke Kayak. Atau pengen deep talk sama pasangan kalian, boleh Oke. banget. Bagi yang punya pasangan, yang jomblo baca buku aja. Tolong. Oke, kita mau bahas apa aja nih di sini sih ya sekarang? Iya, tentunya ada kompetisi Eropa yang road to final semuanya, betul. Champions League, tim PSG melawan Inter Inter Milan. Milan. Tentunya ada di Europa League, tim kebanggaan kita semua, tim-tim yang bisa mengundang rezeki bagi semua pundit. Betul. Manchester United yang akan melawan Tottenham Hotspur. Terus di Conference League Liga Melon. Chelsea itu ngelawan apa sih? Anthony. Oh, Real Betis. Real Betis. Gila. Ya pokoknya kalau kalian nanti kita bahas ya. Anthony GOAT. Gila sih Anthony, bener-bener nanti kita bahas. Dan juga ada Persib di Indonesia. Persib bisa dinobatkan menjadi juara Liga 1 musim ini karena poinnya sudah tidak bisa terkejar lagi walaupun masih ada sisa pertandingan satu bulan lagi. Dua lagi. Dua lagi pertandingan yang pasti akan menambah euforia konvoy para Viking Bandung, Viking Persib Cianjur, pokoknya warga Jawa Barat ya. Dan juga para warga Jawa Barat yang menjadi penggemar Persib Bandung itu pasti akan jadi euforia lah. Kemarin aja di Cianjur gila sih. Gua pulang malam pulang kerja. Macet banget Euforianya gokil ya. Euforianya gokil ya. Di Bandung pun sama. Waktu itu kan gue lagi nonton. Di stadion pasti rame. Di luar stadionnya pun riuh. Betul. Riuh. Oke, kita akan mulai dari UCL dulu. Tim kasta utamanya Eropa. Betul, kasta utamanya Eropa yang finalnya itu adalah Inter Milan melawan PSG. Kita bahas dulu deh untuk yang leg keduanya ya. Yang match sebelumnya ya. Betul. Yang semifinal leg kedua di PSG dulu deh. PSG menang meyakinkan ya. 2-1 melawan Arsenal. Agregatnya aja 3-1 ya. 3-1. Jadi ya Arsenal memang bisa dibilang ya walaupun sempat kita bilang kayaknya Arsenal bisa nih masuk final, tapi ya ternyata ya, di hadapan kalau misalnya dia bisa konsisten ketika seperti melawan Madrid, tapi nyatanya PSG bisa meredam betul apa yang direncanakan oleh Mikel Arteta. Walaupun bukan kadang ya, kita ngelihat kita kurang yakin sama PSG awalnya. Karena kita merasa bahwa kayaknya agak sulit nih kalau ngelawan Arsenal dengan kondisi kayak Arsenal melawan Real Madrid. Ya, betul. Tapi ternyata ya kenyataannya gitu. Berhasil menaklukkan Arsenal ya. Leg pertama 1-0, leg kedua 2-1. Betul. Dan gue kasih kredit di match itu. Apa? Donnarumma. Betul. Donnarumma itu punya banyak penyelamatan karena kalau secara statistik dan juga kita lihat di pertandingannya, emang Arsenal itu lebih banyak nyerang dan lebih banyak memegang bola gitu kan. Dan seperti apa yang gue bilang di episode sebelumnya bahwa PSG pasti akan main counter. Ya. Tapi counternya PSG ya kita tahu sendiri lah seperti apa. Cepat gitu kan. Ya di sisi lain memang penyerangan PSG, gue kasih kredit juga buat penyerangan PSG yang top. Ada si nama sulit Skimiska gitu, Kremiska. Itulah pokoknya. Terus Dembele dan striker yang lain. Betul. Terus siapa gelandangnya itu dari Wolverhampton? Siapa? Aduh, saya lupa lagi. Ya pokoknya itu gokil banget. Betul. Tapi yang gua kasih kredit nomor 1 adalah Donnarumma. Kalau Donnarumma mungkin PSG udah kalah di leg kedua. Di 8 besar kayaknya udah kalah ya. Iya, kayaknya ya Donnarumma bisa benar-benar dikasih kredit. Kiper-kiper di PSG dan Inter lah pokoknya mah. Mungkin dia juga bakal jadi salah satu kiper terbaik di bisa jadi. Ya memang kalau misalnya secara statistik kan penguasaan bola emang 55% itu di Arsenal gitu kan. Terus secara penyerangan juga operan gitu kan. Terus peluang besarnya juga memang lebih banyak di Arsenal gitu ya. Tapi on goal juga. Ya, shoot on goal juga lebih banyak kalau shootnya itu lebih banyak Arsenal. Kalau on goalnya lebih banyak di PSG. Berarti bisa dibilang
tendangan pemain Arsenal itu Ya meleset semua. PSG-nya Luis Enrique emang Iya sih. gokil. Musim ini gokil. Ya Ligue 1 udah pastilah karena mereka yang terbaik lah. Iya, Luis Enrique juga bilang bahwa ya walaupun mereka tim muda ya mereka bisa bersaing lah gitu kan di kancah Eropa gitu kan. Dan Tapi patut kita lihat ketika melawan Inter Milan yang sama-sama mengandalkan counter attack. Oke, kita bahas nanti deh ya. kita bahas nanti lah. Terus kita lanjut ke Inter Milan Versus Barcelona. Barcelona yang menjadi match paling menarik di UCL musim ini. Betul. Leg pertama 3-3. Gila sih leg pertama itu emang gokil, udah gokil. seperti kata Azia bilang waktu di episode sebelumnya, karena ini pasti akan seimbang. Pasti akan seimbang. Barcelona yang dominan dengan penyerangannya, Inter Milan yang lebih dominan dari pertahanannya. Betul. Tapi counternya Inter Milan meskipun passingnya ancur-ancuran, efektif bro. Ya benar. Tapi waktu itu gue bilang kayaknya Barcelona ada yang lolos gitu kan. Ternyata prediksi gue salah dan ngelihat bahwa permainan Inter Milan yang sebegitu gacornya emang luar biasa sih. Silakan. Itu untuk Inter Milan. Dan juga kreditnya untuk Inter Milan adalah Jan Sommer yang menjadi salah satu kandidat kiper terbaik juga di UCL musim ini. Dengan usia yang sudah tidak lagi muda. Betul. Tapi refleks sama positioningnya. Wah gila. Gue lihat Jan Sommer di pertandingan itu, oh gila sih. Asik kayaknya. Dan fun fact, karena tipikal gue juga sama kayak Jan Sommer. Enggak sama sih waktunya. Gue tuh lebih ke shot stopper ya. Kayak Jan Sommer. Jadi salah satu kiblat main gue adalah Casillas nih Jan Sommer. Oh iya bener, sama banget berarti. Karena ya kayaknya shot stopping emang gak ada obat. Kiper-kiper yang dengan gaya goal stopper, shot stopper gitu kan, dibanding kiper modern ya, masih tetap dibutuhkan kayaknya karena melihat bagaimana serangan-serangan di sepak bola modern juga udah berbeda dengan sepak bola zaman dulu gitu kan. Jadi kayaknya gaya-gaya kiper seperti Andre Onana, terus siapa lagi kiper modern lah, itu emang butuh belajar juga dari kiper-kiper yang dengan gaya shot stopper gitu. Karena kan ya contoh lah kayak misalnya ya De Gea deh. Ya De Gea itu gitu MU kalau misalnya nggak punya De Gea tuh dari musim 2013 sampai kemarin karena terakhir. Kan kita tahu sendiri Premier League serangan-serangannya seperti apa gitu kan, cepat banget dan agresif gitu kan. Ya kalau satu musim kebanyakan kebobolan banyak. Ya kalau misalnya bukan De Gea waktu itu ya pasti akan berbeda. De Gea malahan masih bisa dengan serangan yang begitu banyak dia masih bisa dapat Golden Glove, ingat gak? Betul. Nah ini untuk apa namanya Inter Milan melawan Barcelona di leg kedua kemarin emang seperti yang lu bilang, Barcelona itu lebih dominan secara penyerangan. Semuanya lebih dominan di Barcelona. Bayangin. Mau itu tembakan gawang, penguasaan bola, operan, akurasi, pelanggaran, kartu kuning juga, offside juga. Dan tendangan sudutnya juga emang lebih banyak di Barcelona gitu kan. Tapi Inter memang di dua match, leg satu leg kedua itu keren parah. Ya di sisi lain memang di Serie A-nya sedikit compang-camping ya. Sekarang disusul oleh Napoli. Tapi di UCL memang gue lebih memfavoritkan Inter sebetulnya. Tidak mengunderestimate PSG, tapi gue lebih memfavoritkan Inter buat jadi juara UCL. Betul. Ya melihat dengan gaya permainan yang sama menggunakan counter attack. Tapi di sisi lain pertahanan Inter Milan lebih kompleks dibanding Barcelona PSG. PSG itu 4-3-3 ya? 4-3-3. Kalau Inter kan 3-4-3 ya? 3-4-3, 3-5-2 gitu. Ya, itu pasti akan membawa vibes yang berbeda gitu kan. Apalagi secara counter attack-nya Inter akan berbeda dengan counter attack-nya PSG kalau misalnya emang formasinya seperti itu. Dan gue jamin final UCL musim ini akan jadi final yang seru. Di sisi lain PSG yang masih belum bisa juara Eropa akan mengejar, wah gue pengen juara Eropa nih. Iya. Nasir biar bos besar Arab biar wah pengen Eropa. Di sisi lain juga Inter yang sudah beberapa musim sebelumnya sempat kalah di final lawan City pengen juara juga. Betul. Kalau misalnya PSG juara kayaknya Mbappe gimana ya? Gue pergi malah juara lu. Ya itulah untuk 1, 2, 3 selamat balik PSG gitu. Nah emang sih kalau secara apa namanya, secara di atas kertas ya emang kayaknya gue ngelihat Barcelona waktu itu ya, tapi ternyata sepak bola berkata lain ya. Sepak bola seperti itu, 1 tambah 1 nggak bisa jadi 2, apalagi pertandingannya penuh drama lah, gila sih, penuh drama banget gitu. Dan ya untuk di leg kedua kemarin kredit gue sih
puas dan tidak kredit puas menonton UCL. ya, dan kredit gue itu cuma buat Jan Sommer sih. Jan Sommer sih gila sama sih. Donnarumma. Jan Sommer dan Donnarumma itu dua kiper di leg kedua semifinal kemarin yang gokil. Dan itu mereka akan dipertemukan gitu, dan wah gila sih pokoknya. Dan nanti finalnya gimana sih menurut lu? PSG dan Sebetulnya gue 50-50 sih. 50-50. Gue nggak ngejagoin dua tim itu, bukan tim jagoan gue ya. Tapi gue lebih condong ke Inter Milan. Lebih condong ke Inter Kenapa? Milan. Karena ya pokoknya Inter deh. Di sisi, di setiap sudut permainannya kayak wah kayaknya Inter nih yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga PSG yang bakal menang. Makanya gue 50-50. Cuman lebih condong sedikit ke Inter. Kalau menurut gue sih kayaknya Inter juga ya. Kalau menurut gue Inter juga, karena ya secara, kalau bisa ngomongin secara gue pribadi, gue emang gue suka sama Serie A dari dulu kan. Sepak bola di Indonesia lebih terkenalnya Serie A kan dari dulu. Dan ngelihat Inter secara sejarahnya memang harusnya bisa bangkit lagi dari dari keterpurukan selama beberapa musim terakhir. Harusnya bisa lah ya untuk bisa menambah rekor mereka di kaca sepak bola Eropa. Skornya berapa nih? Bakal tipis sih. Tipis. Ada penalti menurut gue. Ya gitu lah pokoknya tipis-tipis. Kalau nggak penalti, ada penalti sih kayaknya. Tapi kalau ada penalti juga pasti akan panjang dan seru. Bakal panjang. Seru banget. Ya patut kita tunggu apakah Jan Sommer CS dan Donnarumma CS yang bakal memenangin final Liga Champions. Betul. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? 18 ya? Saya lupa lagi. Iya. Ya Allah, mohon maaf saya risetnya kurang. Apa? Ya klik aja internet. Ini final. Tanggal 1 dong. Tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni 2025. Tapi Europa League tanggal 21-nya. Oh iya, kok Europa League lebih dulu ya? Ya kan yang serunya di Europa League apa itu? Jangan gitu dong, MU. Iya betul. Kita patut tunggulah final Liga Champions tanggal 1 Juni nanti jam 2 pagi. Pokoknya wajib ditonton, dan fans Arsenal udah nangis. Nol gelar, bro. Fans Inter wajib nonton, fans PSG wajib nonton, dan penggemar sepak bola yang lain juga wajib nonton. Ini pasti bakal jadi pertandingan yang seru. Oke, next kita ke Liga malam Jumat. Liga malam Sunnah. Liga malam Sunnah. Tapi pertandingannya sebenarnya Jumat sih kalau di kita kan, Jumat dini hari. Tim kebanggaan sejuta umat yang katanya 16% penduduk bumi adalah fansnya, dan menjadi ladang uang untuk semua pundit-pundit, berita-berita, Sky Sport, termasuk kita Red Card. Dan kita pun ada fans besarnya. Europa League final, Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Kita ngomongin dulu yang leg kedua. Kita ngomongin Manchester United versus Athletic Bilbao. Ya itu mah udah kelihatan. Gila sih. Sebenarnya kan gue nonton itu tuh babak kedua ya. Karena pertamanya masih kerja. Gue pulang lembur jam 2 pagi. Ya, sampai rumah itu jam 3 kurang. Babak pertama itu MU lagi suwe aja. Iya kan, kebobolan 1 kan. Ya. Kan ada free kick. Enggak, itu dari jarak jauh. Iya, itu kan ada blunder, termasuk si Onana itu. Onana yang tangannya pendek gitu ya. Harusnya bisa dapat bola itu. Emang susah juga sih. Gua nggak nyariin Onana, tapi emang bolanya susah. Iya, tapi kan dia nggak gesit gitu. Kelihatan. Kalau udah kayak kemungkinan bisa dapat. Apalagi yang Sommer ya. Nah, kayaknya di babak kedua emang kecolongan aja, tapi ketika di babak kedua, wah gila sih. Ini kayak bukan MU yang gua tonton di Premier League gitu ya. Ini MU kayak MU kelas UCL gitu. Betul. Ya di dua match semifinal kayak Tottenham lawan ya, memang cuma lawan bodoh kan ya. Ya udah kelihatan nih yang menang pasti Tottenham. Kalau MU Athletic kan wah ini seimbang. Dan banyak juga pundit yang mengatakan bahwasanya ini bakal menjadi laga yang sulit buat MU. Karena MU lagi di bawah, terus Athletic Bilbao di posisi 4 atau 5 klasemen La Liga. Tapi nyatanya Amorim CS, Maguire CS bisa menghantam Athletic Bilbao, dan malah menang mudah. Di dua leg telak loh, 3-0, 4-1. Gila sih. Dan Mason Mount di leg kedua. Wah gila sih Mason Mount. Gol yang satu samanya tuh siapa dulu sih? Lagi gue. Ini Mason Mount kan? Mason Mount. Gol balik badan. Oh iya, yang dari si Euro ya? Iya. Oh, itu gila sih itu gol itu. Keren banget. Itu Mason Mount. MM7 kan? MM7. Benar itu. Dan gue ngelihat Mason Mount kayak lihat David Beckham ya.
Dan gue pernah bilang di episode awal Red Card, mungkin kalian nonton lagi lah ya. Di awal episode Red Card gue pernah bahas bahwasanya Mason Mount ini cocok di strategi Amorim. Iya. Cuman sayangnya Saat itu match fitnessnya si Mason Mount masih lagi jelek, lagi nggak bagus. iya, Nah, karena waktu itu dia cedera panjang, jarang main waktu itu, iya, badannya badannya. besar. Tapi gue lihat di pertandingan kemarin pas lawan Athletic Bilbao itu, oh gila sih, badan dia udah mulai oke, gerakan-gerakan dia juga mulai oke. Malahan Amorim sempat buat statement seperti ini, bahwasanya Mason Mount ini adalah panutan gaya hidup di Manchester United. Iya. Gaya hidupnya bagus, Badannya Mason Mount, latihannya oke. Beda sama Rashford yang sering keluar malam. Makanya sering dimarahin sama Papa Amorim. Tolong Rashford jangan gitu lagi. Masih di Aston Villa masih gitu deh. Katanya begitu. Sulit tuh. Garnacho udah mulai tobat, makanya sering dimainin. Mulai tobat gitu kan. Ya walaupun banyak dicibir sama legend MU ya, Garnacho, tapi ya banyak buang peluang ya. Kayaknya itu sih yang harus diubah kalau dari Garnacho. Akhirnya kan dia ya ditarik kan dia akhirnya waktu itu. Terus gol keduanya itu siapa ya, lupa lagi anjir. Iya, aduh ya Allah, ya fans MU loh kita. Malu ini. Gol keduanya itu Casemiro ya? Iya, Casemiro ya? Casemiro tuh golnya kayak gimana ya, lupa lagi. Heading. Oh iya, benar. Heading. Oh gila sih. Casemiro yang bisa untuk diperpanjang seenggaknya 2 musim atau 1 musim? 1 musim sih kayaknya. Enggak, secara usia sih kayaknya 1 musim. Tapi 2 musim juga masih oke. Dia menjadi panutan. Dia itu gelandang yang kuat, gelandang bertahan kan dia gayanya, gelandang yang kuat, passingnya lumayan oke, walaupun ya kadang-kadang juga ada gagalnya yang namanya. Dengan mentalitas dia di Madrid dibawa ke mentalitasnya luar biasa itu. Oh gila sih. Ya, di akhir-akhir musim ini Casemiro sering dipakai. Ya dibanding Eriksen yang sudah tidak seperti dulu ya sentuhannya, pasti umpannya tidak seperti dulu. Gue lebih prefer ke Casemiro. Jadi kalau misalnya disuruh pilih jual Casemiro atau Eriksen, ya Eriksen lah. Eriksen kayaknya gak akan dijual, dia pensiun dia harus. Eriksen sih kayaknya agak sulit kalau misalnya mau main lagi gitu. Mungkin dia main cuman gak di kasta tertinggi. Iya. Kalau di kasta tertinggi gue mungkin gak di tim-tim besar. Karena kalau lihat fisik dan juga ngelihat performa dia emang kayaknya jauh banget gitu. Jauh setelah serangan jantung ya. Ya setelah waktu di Euro tuh kejadian yang sangat mengerikan buat. Iya, berapa Euro? Piala bro. Piala 2022. Iya, itulah pokoknya yang dia jatuh itu kena serangan jantung, henti jantung ya. Iya, jantungnya. Hampir meninggal deh. Gitu. Nah, Casemiro sih wajib dikasih kredit lah. Ya. Setelah diganti juga kan dia langsung memeluk erat Ruben Amorim dengan penuh passion. Penuh passion sih, gue tersentuh dengan Casemiro. Gue kayak ingat Weghorst. Gila sih emang. Weghorst kan main Stadiumnya totalitas banget ya, meskipun jarang cetak gol ya. Terus gol lainnya itu Mount lagi ya, dari blundernya si kiper timnas Spanyol. Kipernya dengan tendangan jarak jauh yang tepat banget masuk ke gawang. Pakai kiri lagi. Gila sih. Bukan ya. Match itu kayak ngeliat David Beckham sih, walaupun ya lebih bagus David Beckham lah secara tendangan kayak gitu. David Beckham dari tengah kan sama gitu. Gue jujur merinding ngeliat MU di Europa League berapa unbeaten ya. Iya. Mengobati rasa sakit di Premier League. Walaupun malam ini juga akan main lagi ya lawan West Ham ya. Iya, lawan West Ham gitu. Tapi pasti mainin yang lapis 2 kayaknya. Iya, kayaknya hari Amas lah kayak gitu-gitu mainnya gitu kan. Fredrickson. Jadi Amorim bilang bodo amat dah. Yang di Premier League. Europa dulu lah. Fokus Europa League deh gitu. Tapi di final juga bukan match yang mudah bagi MU, mengingat lawannya Tottenham sudah berhasil mengalahkan MU di 2 match di Premier League ya. Di Premier League. Emang agak sulit sih sebenarnya kalau melawan Tottenham, tapi apakah akan berbeda juga MU MU di MU Premier League dengan MU UEL gitu kan? Apakah akan berbeda juga? Kita lihat nih kalau misalnya secara statistik, MU ini gak pernah menang dari 5 pertandingan terakhir lawan Tottenham. Iya. Cuma 4 kali kalah. Cuma 4 kali kalah. 4 kali kalah MU itu dan cuma 1 kali seri. Ini pasti akan jadi pertandingan yang sulit buat MU, kecuali kalau performa mereka kemarin dibawa juga ke pertandingan final nanti. Dan kesialan Hotspur yang tidak bisa mendapatkan gelar. Walaupun ini teman-teman kantor gue itu lebih milih udahlah Tottenham aja yang kasih, karena mereka belum pernah juara. Di TikTok juga lebih ramai Tottenham yang bakal juara katanya. Tapi menurut gue sih MU lah. MU. Bukan karena kita fans MU ya, tapi itu menjadi salah satu faktor untuk kita mendukung MU di match itu. Tapi memang
Nah, MU aja deh. MU aja deh. Kayaknya Tottenham itu belum siap. Belum cocok lah. Belum cocok lah. Ya Harry Kane pecah telur, tapi Tottenham tolong jangan. Jangan dulu lah kayaknya. Ya Son lebih baik pindah ke MU aja udah. Enggak, jangan. Jadi wingback. West Ham aja. Ya kayaknya sulit sih kalau misalnya ngelihat Ya, Tottenham. dari usia. Jadi kayaknya udahlah Tottenham. Ya cukup Kasih saja. aja lah. Tapi ini bakal jadi match yang seru. Pasti bakal seru dan kayaknya pasti dua-duanya ngotot. Dan patut kita tunggu lah nanti hari Kamis tanggal 21 ya, tanggal 21. 21. Kamis tanggal 22. Tanggal 22 Mei. Ini lagi ya, seminggu lagi ya. Iya. Seminggu lagi. Biasanya hari Jumat ya, tapi ini hari Kamis. Gak apa-apa. Jadi patut kita tunggu apakah Man United berhasil kembali juara Europa League atau Tottenham yang akan pecah telur. Patut kita tunggu. Betul. Tapi ini match yang juga seru. Ya tapi kalau misalnya di cedera kayaknya Dragusin gak akan main sih. James Maddison juga cedera katanya. Katanya dia baru bisa balik tanggal 26 tuh. Iya katanya, tapi nggak tahu juga. Kalau di MU Dalo masih cedera. Zikri Dalot Martinez oke lah. Oke lah. Ya masih bisa yang sekarang masih lagi oke. Terus di leg 2 kemarin juga gol terakhirnya itu adalah tap in-nya dari Højlund. Kayaknya Højlund ini emang golnya harus tap in aja gitu. Meskipun kadang-kadang sering tap in-nya lepas. Bener banget. Yang sampai atas tuh menembus tribun. Itu sih. Højlund, Anda kalau misalnya masih depan masih dipertahankan, kalau misalnya nggak gacor, jual aja pertengahan musim itu. Jual aja lah. Iya, Anda masih muda tapi tolonglah. Ya, masa kalah sama siapa? Yoro aja lebih bagus. Iya loh. Serangannya dia itu back loh. Yoro itu bisa kasih assist ke siapa? Mason Mount yang bagus gitu. Ini Højlund waktu di Copenhagen kan lumayan gitu, bagus. Terus bisa sprint malahan. Iya. Bisa soloran. Terus di Atlantanya bagus. Awal di MU bagus, tapi kenapa gitu? Apakah ini ada efeknya Zikri yang lebih diunggulin? Bagaimana? Ya patut kita tunggu lah deh finalnya ya. Final Europa League di tanggal 22 nanti. All England. Kita lihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan siapa yang akan menjuari Europa League nanti. MU lah bisa lah. Lalu kita berpindah ke Liga Gojek. Liga Hijau. Ya, Conference League. Yang finalnya itu adalah Chelsea menghadapi Real Madrid. Real Betis. God versus God. God Sancho melawan God Anthony. Harusnya Modric sih. Modric gak main ya? Dia masih ditangguhkan. Masih doping ya? Masih kena hubungan kata-kata. Sama El Freedom melawan El Selebrasi. Apakah Selebrasi mau akan keluar? Kan udah gini gitu. Tapi oke lah, di match ini memang nggak terlalu banyak dibahas lah ya. Oke, kita ngomongin Fiorentina lawan Real Betisnya dulu deh. Fiorentina lawan Real Betis. Kalau di leg kemarin kan menang Betis ya, menang Real Betis. Leg pertama kan imbang. Iya. Enggak dong. Leg pertama imbang. Enggak dong, leg pertama menang Betis 2-1. Oh iya 2-1, leg kedua baru. Leg kedua 2-2. Tapi di dua match itu gol kita Anthony mencetak gol manusia 100 juta euro. Apalagi di leg kedua dia free kick dia. De Gea lo kipernya. De Gea di match pertama kan cetak gol juga kan? Iya, yang dia gol juga. Apa yang di first time gitu apa gitu kan? Iya, di lob. Free kicknya itu bisa menembus itu baru Anthony 100 juta euro. Itu kenapa pas di MU itu kayak Anthony 20 juta, enggak deh 5 juta euro kayaknya. Enggak, free transfer. Ibra free transfer bagus. Oh iya juga ya. Apa tuh? Loan. Oke, ngelihat apa? Real Betis sama Fiorentina di leg kedua gimana? Seimbang sih. Dua-duanya pengen menang. Terus Fiorentina juga ingin menangkan pertandingan. Sebetulnya hampir Fiorentina juga. Cuman Real Betis lebih unggul dari segala sisi di dua match terakhir ya. Kok turun lagi ya? Ya kayaknya Real Betis itu lebih menang di konsistensi dan juga mentalitasnya yang agak sedikit lebih panjang gitu kan. Beda sama Fiorentina yang kelihatan setelah menuju menit-menit akhir itu kelihatan lesu banget gitu. Ya didukung dengan God Anthony yang mode 100 jutanya keluar. Betul, itu free kick gila sih, bagus banget asli. Ini bener gue speechless melihat itu.
Wah gokil sih. Betul. Declan Itu Rice udah itu ambil udah aja. sama kayak Declan Rice lah. Ambil lagi lah. Anthony deh bisa. Ya, Ya seenggaknya supaya si sama Diallo ada saingan. kalau begitu harusnya kalau di MU ya, kalau Anthony balik ke MU, harusnya jangan ditaruh di wingback. Di depan aja kan biasa. Taruhnya di depan gantiin Ahmad. Iya, jadi Ahmad misalnya Ahmad lagi off, bisa Anthony yang main. Iya kan, Anthony jadi lagi off, bisa kan Ahmad. Jadi bisa gantian. kalau misalnya Mount, Højlund, Anthony kan Ya, bisa. Kalau Anthony ganti Ahmad bisa. betul, Tuh betul, harusnya Anthony ditaruh di situ. Ahmad juga kan abis balik dari cedera nggak segacor kemarin kan. Jadi kalau misalnya wingback udahlah si Dorgu gitu kan. Udah lumayan lah dia juga walaupun kadang-kadang Dalot juga kadang-kadang bagus juga. Kadang-kadang bagus orang, juga. bagus Ya juga. Dorgu juga kadang-kadang ada blundernya gitu Ya, kan. betul. Gitu. Tapi ya udahlah. Kayaknya kalau misalnya balik ke MU, Ruben Amorim itu harus lihat bahwa Anthony itu lebih cocok dia ditaruh di depan. Karena ngelihat di Anthony bakal seneng. Anthony siapa? Amorim bakal seneng sih ngeliat performa dia. Betul. Karena ngelihat Anthony itu nusuk-nusuknya cut in itu bagus banget gitu. Gila, keren banget. Ya meskipun tidak segokil Ruben ya, tapi mirip-mirip deh. Iya. Yang gol yang sempat cut inside gitu. Iya, bener Robben lah. Gila sih. Terus Chelsea ya. Ya Chelsea ngelawan apa sih? Gue juga gak tahu itu klub apa. Lawan tim Burem nih, itu emang kita udah prediksi bahwasannya udah kasih aja ke Chelsea nih. Sancho juga bisa cetak gol lawan tim begitu. Iya pastilah. Dia gak usah dibahas lah kalau misalnya Chelsea. Tapi Chelsea setelah menang muda di 18, 16 besar, 8 besar semifinal ketemu Real Betis. Ngelihat ini ya, meskipun Chelsea juga tim besar, tapi balik lagi gue lebih bukan karena ada Anthony ya. Kalau gue inget karena ada Anthony, gue dukung. Satunya ya. Tapi kayaknya Real Betis ya. Ya kayaknya Real Betis. Liga hijau dimenangkan oleh hijau. Tapi di sini pasti perannya Anthony itu akan lebih dominan. Karena apa? Karena Anthony itu pernah menghadapi Chelsea lebih sering. Lebih sering menghadapi Chelsea ketimbang pemain-pemain yang ada di Real Betis lain. Dan ini pasti bakal jadi nilai plus untuk Real Betis karena pasti mereka akan mendapatkan insight-insight dari Anthony. Tapi Chelsea juga nggak bakal nggak bakal menyerah begitu saja ya. Iya, makanya gue bilang ini di 3 final Liga Eropa ini pasti seru-seru semua. Pasti seru. Termasuk Liga Gojek ini, Liga Melon ini. Pasti. Dan finalnya itu mana finalnya? Klik aja Betisnya. Gelap. Ini kan belakangnya terang jadi. Oh nanti tanggal 29 Mei. Oh berarti Eropa dulu ya. Eropa dulu, terus ke Conference baru UCL. UCL. Mungkin karena kelas timnya lebih bagusan Conference ya. Ya. Dan ini juga mereka kan belum pernah bertemu selama 5 pertandingan terakhir. Belum pernah ketemu sama sekali. Jadi ini pasti bakal jadi pertandingan yang seru lah. Pasti bakal ada bumbu-bumbu yang wah gila sih, apalagi ada Anthony. Sancho udah pasti jual sih kayaknya. God kita sih itu God kita sih. Anthony itu gila sih. Real Betis deh. Real Betis lah yang menang lah. 2-0. 2-1 atau 2-0 deh. 2-0 ya. Real Betis menang. Anthony gue 2. Hat-trick. 3-1. Anthony ngegolin di free kick tuh, terus open play. Open play terus heading. Nah. Heading pakai kepala. Itu sih. Kepala mana? Bola puyeng. Pokoknya Real Betis lah bisa lah kayaknya jadi juara gitu kan. Oke, itu dia untuk di kancah Eropa. Kita tunggu saja final-finalnya yang di tanggal 22, 29 dan tanggal 1. Kita lihat aja siapa yang akan menjadi juaranya. Dan ternyata banyak sekali klub-klub Liga Inggris yang ada di sana dan pasti kalau misalnya ada yang juara ya musim depan 6 klub yang masuk Liga Champions. Maka banyak dari Premier League. Gila sih, terbanyak. Oke, sekarang kita ke Liga Indonesia. Liga 1, Liga Ang dulu. Liga baku hantam. Kemarin sempat ada baku hantam ya, hand itu. Tapi memang slidingnya juga kamper. Putri baru bangun dari cedera. Iya, tapi kan sebenarnya wasit udah meniup peluit. Tapi wasit di match itu ngaco sumpah. Oh ya? Ngaco. Gimana tuh? Ya di sisi lain Barito memang lagi pengen keluar dari degradasi. Ya, pasti. Mereka semangat untuk pengen menang. Tapi begitu deh. Biarlah kalian menilai di wasit di match itu. Skor 1-1. Ya. Persib sempat tertinggal 1-0 di penghujung babak pertama. Lalu juga dia bisa membalas di akhir penghujung babak kedua dengan gol bunuh diri. Jadi match itu Persib nggak bisa nyetak gol. Dan gua soroti di match itu adalah striker Persib yang dari Curaçao itu siapa?
Gue lupa. Castamir. Bruno Castamir deh. Castaneer. Ya, Ya, Castamir. Castaneer. Itu gak guna anjir. Iya, ini aja lihat ratingnya 33. Dia dari tembok nggak bisa, dribble nggak bisa, dikasih bola hilang, dikasih heading hilang. Jadi apa? Ya Apa ini gunanya? Dia jadi tembok. iya karena gua nggak nonton Tembok ya karena penghalang. lagi di kantor dan Azila tuh kebetulan Nonton nonton di stadion. Bandung gitu kan. Oh, euforianya juga. Euforianya oke sih. Ya tapi karena udah dinompatin juara sebenarnya, tapi ya oke lah gitu kan. Ini akan menjadi konvoi terpanjang konvoi terpanjang sejarah dari Persib. Persib Bandung gitu kan. Gue juga pas pulang kantor tuh wah gila sih. Jalanan Cianjur chaos banget itu. Banyak banget yang apa? Bawa-bawa bendera, bawa-bawa Dan apa? Persib berhasil membuktikan bahwasannya mereka bisa juara tanpa sistem semifinal Betul. final. Ini buktinya walaupun musim kemarin juara tapi dengan Sistem Championship Series tapi sekarang juara dengan sistem liga murni full dan bisa juara gitu kan. Nah, itu bukti bahwa Persib Bandung dia pantas jadi juara gitu kan dari back to back juara Liga 1. 4 bintang, Bro. Gimana di Bandung euforianya kemarin? Top. Susah lagi. Nah, ini baju Inter ya. Ini baju Inter Milan. Ini baju Inter Milan yang baru. Sebenarnya baju mapak juara sih, cuma dingin. Kiri saya di atas. Gimana di Bandung euforianya kemarin? Bandung ramai sekali, banyak orang-orang yang nontonnya meskipun stadion tidak sefull itu, tapi di dalam stadion dan di luar stadion itu banyak buat orang. Jadi kita pun kesulitan buat pulang. Buat pulang karena memang ramai banget. Kayaknya ini bakal menjadi euforia terpanjang. Ya, dua match terakhir, apalagi match terakhir lah. Iya. Konvoy lagi. Lagi di Cianjur juga gue pulang dari jalan dari Bandung ke Cianjur kota tuh ngelihat jalanan gila penuh banget ya. Gue juga sambil naik motor kan cuma tos juara gitu. Juara guys. Ya. Ada yang geber motor dan sebagainya. Emang sih secara mengganggu ya mengganggu banget, tapi yang penting lah euforianya jangan sampai anarkis. Tapi Persib ini memang sudah membudaya di Jawa Barat karena Persib itu bukan Bandung. Jawa Barat. Betul. Ya tapi pesan-pesan gue ya buat yang euforia lagi nanti kalau sebisanya euforia dan juga ada konvoy bisa seaman mungkin dan sedamai mungkin lah. Udah jadi inilah kayak Persib itu udah jadi kultur lah. Iya, karena kan kemarin ada di Joglo itu yang pom bensin ketabrak sama yang konvoy. Ya emang ada aja lah ya. Buat teman-teman semuanya bolehlah kita mau merayakan kemenangan seru-seruan Persib juara. Tapi tolong jaga ketertiban kebersihannya supaya euforia ini juga tetap membawa aura-aura positif gitu kan sebagai fans sepak bola di tanah air. Jangan aura-auran lah. Ya, aura-auran. Ya, jangan aura-auran gitu kan. Jangan sampai ada kecelakaan, jangan sampai ada perselisihan, apalagi sampai tawuran, janganlah. Ini kan euforia dan konvoy ini adalah dalam rangka merayakan kemenangan Persib dan juga juaranya Persib di Liga 1. Ya, pokoknya selamat buat Persib Bandung telah menjadi juara keempat kalinya di Liga Indonesia dari setelah perserikatan ya. Zaman ESL ya, sejak ESL pernah. Liga Indonesia deh. Setelah perserikatan. Setelah perserikatan. Sudah menjadi juara keempat kalinya. Betul. Yang menjadi juara pertama dalam sistem full liga. Betul kan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi batu loncatan dan semoga ini menjadi liga petani buat Persib ya. Musim depan juara lagi deh. Iya, semoga aja ini bisa jadi batu loncatan untuk Persib di musim depan bisa meningkatkan kembali performanya supaya ya bisa juara lagi. Tuh, itu untuk Liga 1 karena ya sisa pertandingannya dan tentunya sisa pertandingannya kan cuma sedikit lah. Gak cuma Persib aja yang berbenah. Liga 1 juga semoga berbenah. Terutama dari segi siarannya biar kita nyaman deh gitu. Mata kita perih. Jangan sampai kayak siaran kayak kemarin tuh. Hijau. Belum selesai udah mati. Hijau aja. Ya, itulah untuk Liga 1. Selamat untuk Persib dan juga selamat untuk warga Jawa Barat. Kalau mau konvoy yang aman, konvoy yang tertib, jangan sampai membawa kegaduhan untuk masyarakat. Juara bersama, tertib bersama. Betul. Oke. Untuk berita transfer kita masih belum update ya karena memang masih pasif buat sekarang ya. Enggak, bukan transfer yang pasti meskipun ada beberapa transfer yang kayak udah pasif lah. Here we go dari Fabrizio, cuman kayaknya buat kita nggak dulu dibuat bahas transfer di liga musim ini. Kita ke Premier League dulu lah. Pertandingan ke-36 ya, yang kemarin hari Sabtu karena kita rekaman ini hari Minggu.
Kemudian hari Sabtu, Manchester City 0-0 lawan Southampton. Ini gimana nih, gue gak nonton sebenarnya. Gue juga gak nonton. Karena tidak ada yang menarik selain MU di Premier League. Meskipun MU sering dibantai. Enggak, anjir, gak bisa nembus loh ini. Lagi suwe lah itu. Tembakannya 26 lagi. Iya, ke gawangnya 5. Gak bisa nembus loh. Southampton, aduh. Gila sih. Kiper siapa? Ramsdale? Ramsdale? Si tangan ini. Si tangan dinosaurus tapi gak kemasukan ya aneh ya. Gila ini. Manchester City. What's wrong, Wall? What's wrong? What's wrong? Wrong. Salah gitu. Lalu Fulham lawan Everton, menang Everton 3-1. Belum 3-1. Terus Wolves melawan Brighton, menang Brighton 2-0. Ya, jelas lah itu. Brightonnya Wolverhampton udah pasti degradasi kan. Terus Ipswich melawan Brentford, menang Brentford 1-0. Ya, jelas lah itu juga. Terus Bournemouth kalah 0-1 lawan Aston Villa. Aston Villa lagi bagus. Ya. Oke, kita preview dulu aja pertandingan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini di hari Minggu tanggal 11. Sebetulnya yang menarik dibahas itu satu sih tetap. MU West Ham. MU West Ham. Sama ini nih, Liverpool Arsenal nih main nih. Tapi kan itu udah nggak jadi. Iya juga sih, Liverpoolnya udah juara. Serunya tuh karena udah ada Liverpool yang juara. Kita ngomongin MU deh. Karena pasti MU itu bakal membawa pemain-pemain muda. Ya karena untuk persiapan tanggal 21 nanti. Takutnya mungkin ada yang cedera. Betul. Kayaknya ini ada kesempatan gak sih buat kiper selain Onana ini, kayak misalnya Bayindir. Harusnya bisa sih Bayindir main. Gue lebih prefer ke tim kiper akademi deh. Ada siapa namanya? Nggak tahu, saya lupa. Bukan Tom Hinton ya? Meskipun Tom Hinton dari itu pelatihnya, itu pelatihnya. Itu pelatihnya. Pelatih akademi. Tapi oke lah itu buat Bayindir lah. Kasih aja buat Bayindir. Onana kasih istirahat dulu. Iya, karena pasti di final Europa League nanti MU pasti bakal pakai Onana. Pasti. Dan Bayindir kayaknya ini bisa jadi. Tapi tolong ya Onana nanti final, tolong banget. Jangan aneh dulu, please. Nah, kalau misalnya lihat lihat statistik ya di 5 pertandingan terakhir, MU ini cuma menang 2 kali dan West Ham menang 3 kali. Jadi tetap lebih banyak kalahnya MU sebenarnya lawan West Ham juga. Ya MU ini menjadi tim mediocre Liga Inggris ya. Dan juga siapa ini? West Ham juga walaupun posisinya 17 ya. MU 15 anjir. Iya, kan udah turun kan gara kemarin kalah. Ini saking gue fokusnya ke Europa League ya daripada Premier League, gue baru tahu ternyata MU posisi 15. Ya karena saking gak tertarik deh sama MU Premier League atau musim ini. Ya. Jadi kita lihat aja nanti malam apakah emang bagus atau enggak. Terserah lah pokoknya. Pasti kita tunggu lah. Terus ada Nottingham Forest versus Leicester, gimana nih versus Leicester? Sudah tamat lah itu Leicester. Tamat, Vardy udah nggak ada. Ya Leicester kita kasih lah Nottingham Forest biar dia main di Eropa. Tottenham Crystal Palace. Crystal Palace deh. Biar jelek mental Tottenhamnya. Ya, Crystal Palace lah. Alasannya gak realistis banget ya. Biar jelek gitu. Biar jelek nanti pas di final gitu. Terus Liverpool Arsenal. Liverpool udah juara juga sih. Udah juara, Arsenal kasih aja Arsenal biar hiburan nih. hiburan. Nah, udah gagal di UCL. FA Cup, udah gagal Carabao, udah gagal Premier League, UCL lah. Komplit sudah. Ya, Premier League udah tidak menarik lagi. Premier League emang udah tidak menarik lagi, tapi kita patut tunggu pertandingannya. Kalau misalnya memang ada yang seru, apalagi MU ya. Kita lihat aja. Oke, ada berita-berita lagi? Ya, beritanya sih, wah ini apaan nih? Wah, Tropical Breeze, kayak apa Breeze? Potato Balls kita kita tetap seperti biasa syuting di kayak apa kopi. Setelah kemarin kita kembali ke studio awal. Ya, studio lama kita di Unikasi. Hium ya, pencahayaannya jelek sekali. Studio yang horor sekali, studio horor. Minum. Duh, ini enak. Tos dulu. Nah, ini latenya karena gue itu termasuk peminum kopi tradisional yang sukanya americano, latte, cappuccino ya yang gitu-gitulah. Kalau gua seperti biasa kopi hitam pahit menjadi favorit nomor 1. Jadi kalau misalnya warga Cianjur mau ngopi, terus sambil baca buku, mau santai sendiri atau mau berdua, di kafe ini tuh cocok buat orang-orang yang sendiri, yang pengen WFC gitu kan. Atau yang ingin deep talk bersama pasangannya atau PDKT atau mau melamun sendiri karena jomblo ingin bebas. Membawa selingkuhannya sih. Oh, bahaya. Nanti sih aman ya. Mau aman kalau nggak ketawa. Gitu. Jadi Anda mau yang punya pasangan, mau yang jomblo bebas. Datang ke sini juga enggak apa-apa.
gitu kan. Pasti seru lah. Ya, dengan di sisi lain dengan makanan yang minuman yang menurut gua makanannya juga enak-enak gitu kan. Makanannya enak-enak, minumannya enak-enak, dan juga harganya ramah di kantong. Harganya masih worth it lah ya. Betul. Oke, itu dia untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di final Eropa nanti. Live reaction gak sih? Live reaction. Ya, nggak tahu lah. Kita lihat fasilitas kita dulu ya. Ya. Pokoknya buat kalian jangan lupa untuk tonton terus kayak apa kopi sih. Tonton terus Redcard yang akan selalu menemani Anda di setiap minggunya. Betul. Dan tetap dukung kita menjadi podcast nomor 1 di Cianjur. Karena seperti sekarang biasa, masih nomor 1 karena nggak ada lagi. Belum ada saingan. Buat kalian yang mau bikin podcast, pikir-pikir lagi lah. Supaya kita tetap jadi nomor 1. Susah. Supaya kita tetap jadi nomor 1. Betul. Oke, follow kita terus tentunya di YouTube, di TikTok, dan di Instagram. Ada Spotify nggak sih? Karena ada Spotify sih enggak kayaknya ada yang denger. Ya karena di Instagram juga akan ada berita-berita tentang sepak bola, hasil-hasil skor juga kalau misalnya kalian ketinggalan, dan juga ada cuplikan-cuplikan video kita kalau misalnya kalian pengen nonton. Kalau nonton lengkapnya di YouTube, kalau misalnya pengen tahu episode selanjutnya, subscribe aja. Kalau misalnya suka dengan video ini, klik like. Ya. Oke, ya sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kumaha sih? Ini si Anthony deh. Kita. Jeung ieu dah. Si Anthony dah. 1 gol 7 selebrasi.